Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita doa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk sikap nasionalisme kita, Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Kalian cukup mendengarkan ya. Sudah absen? Udah Bu. Sudah? Udah Bu. Terima kasih ya kalau sudah absen. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang teks tanggapan, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Apakah Nana Ibu masih ingat apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Ya, yang lain ada yang bisa? Betul jawabannya? Betul Bu. Ya, betul ya. Terima kasih ya. Dan sekarang materinya kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Sebelum mempelajari struktur dan kaidah kebahasaannya, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan walaupun sekarang sedang COVID-19 ya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Ibu akan menjelaskan apa saja hari ini yang akan kita bahas. Materinya tentang 3.8 menelah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar maupun dibaca. 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan ataupun pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan ataupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Ini nanti secara berkelompok ya. Yang kedua, peserta didik dapat menulis teks tanggapan berupa pujian dan kritikan terhadap suatu teks dengan tepat. Setelah nanti dianalisis struktur dan kaidah kebahasaannya, lalu kalian tulis berupa pujian dan kritikannya yang mana. Setelah nanti dianalisis ya, baru ditulis mana yang berkalimat pujian dan mana yang merupakan kalimat kritikan. Nanti ditulis ya. Ini materi yang akan kita pelajari. Ada 4 ya, pengertian, struktur, kaidah kebahasaannya, dan langkah-langkah menulis teks tanggapan. Kelompoknya sudah kasih tahu kan kemarin? Ya Bu, sudah Bu. Ini kelompoknya ya. Nanti kalian berkomentar di sini sesuai kelompok masing-masing. Tadi tugas kelompoknya menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Setelah nanti dianalisis teks struktur dan kaidah kebahasaannya, kalian tulis yang mana kritikan dan pujian. Contoh teks yang Ibu bagikan di grup WA, silakan dibaca teksnya. Penggunaan telepon pintar. Aturan yang melarang siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran perlu digalakkan dan penggunaan telepon pintar hanya diperlukan pada kondisi tertentu saja di sekolah. Pada pembelajaran tertentu, guru akan memperbolehkan siswa mencari referensi atau membaca sumber tertentu dalam kondisi seperti maka telepon pintar sangat membantu. Maka saya mendukung larangan penggunaan telepon pintar selama pelajaran, kecuali atas izin dari guru. Siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah.
karena pasti ada kebutuhan tertentu. Namun penggunaannya harus bijaksana dan tepat guna. Apa isi teksnya, Rizky? Tentang aturan yang melarang siswa menggunakan telepon pintar selama pelajaran. Aturan yang melarang Dan hanya- siswa menggunakan telepon pintar selama pembelajaran ya. Perlu digalakkan dan penggunaan telepon pintar hanya diperlukan pada kondisi tertentu saat di sekolah. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Rizky. Sama-sama, Bu. Ya, itu isi dari teks tanggapan penggunaan telepon pintar. Sebelum Ibu jelaskan satu persatu, apa yang paragraf pertama itu apa, paragraf kedua itu apa, ketiga itu apa, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu apa saja yang terdapat. Penggunaan telepon pintar tadi terdapat 3 struktur dan 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama konteks, berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa fenomena, ucapan atau perbuatan, atau tentang suatu karya orang lain. Itu hal-hal yang bisa kita tanggapi. Konteks itu ya. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi berupa tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Bagaimana ini merupakan jawaban atas, bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Yang ketiga, penilaian atau ini penegasan ulang ya, berisi pendapat tentang objek itu, baik secara positif maupun negatif, kelebihan atau kekurangannya. Kelebihan atau kekurangannya kita sebut juga dengan pujian dan kritikan. Itu struktur teks tanggapan ada 3. Kaidahnya kalimat kompleks, konjungsi penyebab, kata rujukan, diksi yang sesuai, pernyataan saran dan rekomendasi. Ini langkah-langkah menyusunnya teks tanggapan. 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. 2. Mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. 3. Menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun kritis. 4. Mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan EBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini maksudnya sesuai ejaan ya. Dibacakan si Rizky tadi tentang penggunaan telepon pintar. Struktur yang pertama di paragraf keberapa? Pertama, Bu. Di paragraf pertama. Ini ya. Deskripsi teks terdapat di paragraf kedua. Ya, yang paragraf ketiga itu apa? Penilaian atau penegasan ulang ya. Mana kaidah kebahasaan yang kalimandasis? Siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah karena pasti ada kebutuhan tertentu. Namun penggunaannya harus bijaksana dan tepat guna. Ya, ini tidak perlu ya katanya ya. Itu ditegaskan bahwa siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah ya, membuat telepon ya. Karena pasti ada kebutuhan tertentu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Adakah anak ibu yang belum paham apa itu struktur dan kaidah kebahasaan? Apa yang belum paham Naya? Struktur kaidah kebahasaannya. Struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur dan kaidah kebahasaannya itu ada 3 ya Naya. Ada konteks, deskripsi, dan penegasan ulang atau penilaian. Itu tadi sudah dijelaskan yang mana saja penilaian, yang mana saja konteks, yang mana saja deskripsi teks. Itu strukturnya ada 3. Naya baca buku lagi ya, atau tanya nanti sama teman yang sudah paham ya Naya. Sekarang kalian silakan bekerja kelompok, kasih waktu untuk berdiskusi ya. Sudah sampai di mana? Ada yang kesulitan? Jawab soal diskusi kelompoknya. Ada yang kesulitan? Tidak? Ya, Bu. Ya, Rizky sampai nomor berapa?
Nomor 2, Bu. Sampai deskripsi teks baru ya. Iya, Bu. Kelompok Bagas Sama, Bu. sama yang kelompok Baru lain sampai sampai di mana teks. baru? Kelompok lain? Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya ya. Kalau tidak silakan lanjutkan sampai kaidah kebahasaannya. Udah selesai? Udah selesai ya? Sekarang kelompok siapa yang mau tampil presentasi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 Fatur Rahman, Randy Bagus Juanda, Habib Hidayat, Marcella Cynthia Devisiaan, Cecilia Jeniarta BR Sirait, dan Juan Carlos Sitorus. Saya akan membacakan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks pengaruh internet. Struktur teks tanggapan kritis. 1. Konteks. Internet menjadi salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi tentang berbagai hal. Internet sering dimanfaatkan kalangan pelajar sebagai sarana untuk mencari informasi tentang pelajaran dan juga memudahkan pelajar mengerjakan tugas. 2. Deskripsi. Penggunaan internet mempunyai dampak positif bagi kalangan pelajar. Pertama, membantu pelajar untuk mengerjakan tugas. Kedua, dapat mengakses informasi dengan mudah. Ketiga, dapat menjadi media untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Keempat, bisa menjadi sarana hiburan bagi pelajar. Namun, di sisi lain, internet juga memiliki dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Pertama, internet bisa membuat pelajar lupa waktu. Kedua, banyak situs dewasa tidak baik yang mudah diakses. Ketiga, membuat ketagihan penggunanya. 3. Penilaian. Untuk itu, penggunaan internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif dan menggunakan internet dengan bijak seperti untuk menunjang pelajar dalam mencari informasi terkait tugas di sekolah. Kebahasaan kritis. Kalimat kompleks. Tanggapan kritis. 1. Kalimat kompleks. Internet sering dimanfaatkan kalangan pelajar sebagai sarana untuk mencari informasi tentang pelajaran dan juga memudahkan pelajar dalam mengerjakan tugas. 2. Pernyataan rekomendasi. Untuk itu, penggunaan internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagaimana dengan penampilan mereka tadi? Bu. Penampilan kelompok bagus dan lengkap. Apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan disimpulkan tentang apa saja tadi. Kalimat kompleks, konjungsi penyebaban, kata rujukan, diksi yang sesuai, dan pernyataan saran dan rekomendasi. Ya, kaidah kebahasannya ada 5. Terima kasih ya Rizky. Ada kalimat kompleks atau majemuk, konjungsi penyebaban, kata rujukan, diksi yang tepat, dan pernyataan rekomendasi atau saran ya. Ya Rizky ya. Semuanya udah paham ya? Udah. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa nanti kuisis ya dikerjakan. Kuisisnya dikerjakan ya. Pada pertemuan selanjutnya silakan baca bukunya. Ada tugas tentang menulis teks tanggapan secara individu. Sebelum ditutup, silakan dipimpin doanya Randy. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.